setiap hari seperti embun pagi sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Zishar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Eleazar memperanakkan Pinehas. Pinehas memperanakkan Abisua. Abisua memperanakkan Buki. Buki memperanakkan Uzi. Uzi memperanakkan Zerahya. Zerahya memperanakkan Merayot. Merayot memperanakkan Amaria. Amaria memperanakkan Ahitub. Ahitub memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Ahimaas. Ahimaas memperanakkan Azaria. Azaria memperanakkan Yohanan. Yohanan memperanakkan Azaria. Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Azaria memperanakkan Amaria. Amaria memperanakkan Ahitub. Ahitub memperanakkan Zadok. Zadok memperanakkan Salum. Salum memperanakkan Hilkia. Hilkia memperanakkan Azaria. Azaria memperanakkan Seraya. Seraya memperanakkan Yozadak. Yozadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat ialah Amram, Zishar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Daripada Gerson ialah Libni, anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima, dan anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Zerah, dan anak orang ini ialah Yetrai. Keturunan Kehat ialah Aminadab, anaknya, dan anak orang ini ialah Korah, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Ebiasaf, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Uriel, dan anak orang ini ialah Uzia, dan anak orang ini ialah Saul. Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimot. Dan anak orang ini ialah Elkana. Dan anak orang ini ialah Zofai. Dan anak orang ini ialah Nahat. Dan anak orang ini ialah Eliab.
dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana. Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung, dan anak yang kedua ialah Abia. Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak orang ini ialah Libni. Anak orang ini ialah Simei, dan anak orang ini ialah Uza. Dan anak orang ini ialah Simea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini ialah Asaya. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu menjadi tempat perhentian. Di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan. Mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu. Anak Yoel bin Samuel, bin Elkana, bin Yeroham, bin Eliel, bin Toah, bin Zuf, bin Elkana, bin Mahat, bin Amasai, bin Elkana, bin Yoel, bin Azaria, bin Zefanya, bin Tahat, bin Asir, bin Ebiasaf, bin Korah, bin Yishar, bin Kehat, bin Lewi, bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekia bin Simea, bin Mikael, bin Baasea, bin Malkia, bin Etai, bin Zerah, bin Adaya, bin Etan, bin Zima, bin Simei, bin Yahat, bin Gerson, bin Lewi. Di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari, saudara-saudara sesuku mereka. Etan bin Kisi, bin Abdi, bin Maluk, bin Hasabia, bin Amazia, bin Hilkia, bin Amzi, bin Bani, bin Semer, bin Mahli, bin Musi, bin Merari, bin Lewi. Silahkan dilanjutkan. Ya, saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat Maha Kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. Inilah keturunan Harun, Eliezer anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Zerahya, dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan anak orang ini ialah Zadok, dan anak orang ini ialah Ahimaas. Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka. Kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi mereka lah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya, tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Kepada keturunan Harun diberikan Hebron kota perlindungan itu, kemudian Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya.
Hilen dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Asan dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka. Dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka, diberikan 13 kota dari suku Isakar, dari suku Asyer, dari suku Naftali, dan dari suku Manasye yang di Basan. Kepada keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka, diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi yang mereka sebutkan nama-namanya dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan itu dengan tanah-tanah penggembalaannya di pegunungan Efraim. Lalu Geser dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yokmeam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Bet Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gad Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Manase yang setengah itu, Aner dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bileam dengan tanah-tanah penggembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. Keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manase yang setengah itu, Golan yang di Basan dengan tanah-tanah penggembalaannya, lalu Asitarot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dari suku Isakar, Kedes dengan tanah-tanah penggembalaannya, Daberat dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ramot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Anem dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Asher, Masal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hukok dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Naftali, Kades yang di Galilea dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Kiryataim dengan tanah-tanah penggembalaannya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon, Rimono dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Tabor dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan di seberang sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur sungai Yordan, diberikan dari suku Ruben, Bezer yang di padang gurun dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Gad, Ramot di Gilead dengan tanah-tanah pengembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hesibon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yaezer dengan tanah-tanah pengembalaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea
ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang dengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung kuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan.
Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata pada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 80 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang dengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka.
Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, penuh pengharapan. Dan jangan lupa berbuat baik dalam kesusahan apapun kamu hari ini. Selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik, ya. Karena kalau semua lagi baik, kamu berbuat baik, ya itu wajar. Tapi kalau kamu lagi susah, kamu tetap berbuat baik, nah itu sesuatu banget tuh bagi Tuhan. Ya, akan harum baunya. Ya, kebaikan di saat susah itu, kamu yang melakukannya. Wah, itu tuh harum baik, harum ya saudara ya. Saudara, kalau tadi kita membaca tentang orang-orang Lewi ya, mereka melakukan korban bakaran 3 kali sehari. Orang Lewi itu wajib melakukan korban bakaran di bait suci 3 kali sehari. Ya, di dalam bait suci itu ada di pertengahan kota Yerusalem, lalu sekelilingnya ada penduduk-penduduknya. Yerusalem tentu saja belum seramai hari ini ya, atau zaman itu ya belum padat penduduknya. Ya, Anda bayangkan ya. Bahkan bukan cuma di bait suci, di tempat orang-orang Lewi ini ya menyalakan perapian ya, sehingga baunya itu bukan hanya di bait suci saudara, tapi sampai keluar ya, karena kan di halaman dia bikinnya kan, bukan di dalamnya gedung, tapi di halamannya bait suci, sehingga baunya itu kemana-mana tuh. Anda bayangin tiap hari seluruh Yerusalem itu bau domba dipanggang atau bawa sapi dipanggang ya, seluruh kota. Anda kebayang nggak ambience-nya seperti apa? Jangan bilang kayak Arab saudara, Anda tahunya cuma Arab doang di Indonesia nih ya, Yahudi itu kayak Yahudi, bukan kayak Arab. Jadi seluruh itu ya saudara, Anda pernah tahu rasanya tinggal di dekat tukang sate saudara. Itu saudara, bayangin rumahmu sebelahnya tukang sate, lah itu kayak gitu tuh rasanya tuh saudara ya. Kalau Anda yang nggak doyan ya nggak enak, tapi kalau Anda yang doyan ya ngirit saudara ya, ngirit. Jadi kalau makan itu Anda pakai nasi putih saja sama kecap saudara, baunya dari sebelah. Dari sebelah itu udah usah makan, kan sudah ada baunya ya kan. Makan itu kan sebenarnya apa? Dagingnya apa baunya saudara? Baunya kan, makan itu sebenarnya kan. Kalau dagingnya udah nggak ada baunya kan juga nggak enak juga kan. Karena ada baunya maka makan itu jadi lebih enak. Jadi makan kasih nasi sama kecap ya kan. Terus makan di sebelahnya tukang sate itu. Nah, itu ambience ya saudara, membuat sebuah ambience. Ambience apa? Kemakmuran. Rasanya kok makmur ya saudara ya, makanya dibangun ya. Anda kebayang Anda kalau setiap hari ya seluruh pemukiman itu baunya sate saudara, seperti bau pesta setiap hari kan, seperti bau pesta setiap hari, dan makanan itu ya kalau yang ada yang dibakar habis, ada yang dibiarkan untuk dibagi ke orang-orang saudara ya, ada yang dibakar sampai habis, ada yang dibagikan ke orang-orang, ya kan? Makanya ada persediaan makanan di rumahku, ya kan? Selalu Tuhan berkata, biarlah ada persediaan untuk orang Lewi dan untuk orang-orang miskin, bukan cuma untuk orang Lewi saja. Dan orang Lewi itu bukan pengangguran, saudara ya. Anda jangan berpikir orang Lewi itu nggak ada gawean, cuma nongkrong kayak Anda ngeliat pengerja-pengerja gereja atau pendeta cuma nongkrong di gereja dapat duit, saudara. Enak aja itu, pendeta kurang ajar itu, cuma bisa ngelawak dapat duit. Orang Lewi ini punya padang-padang penggembalaan karena mereka harus punya domba-domba unggulan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dombanya harus yang bagus, dirawat mereka ya, mereka sangat ahli di dalam menggembalakan domba.
Makanya mereka itu tinggal di setiap suku-suku Israel itu selalu ada orang Lewi. Mereka nggak dapat tanah sendiri. Mereka masuk ke dalam suku-suku Israel. Ya, mereka nggak tinggal sendiri. Ya, mereka tidak menciptakan kerajaannya sendiri atau menciptakan komunitas sendiri. Mereka masuk mengajari orang-orang Israel bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana kamu menghidupkan suasana. Ya, orang Lewi kan menghidupkan suasana, budaya, ritual. Ia mengajarkan budaya supaya budaya Israel itu tetap ada. Ya, kalau nggak punah, saudara. Makanya orang Lewi itu dengan cara yang ajaib, oh ya Tuhan ciptakan Tuhan membuat sebuah manajemen dari 3.000 tahun yang lalu. Kalau nggak orang Yahudi hari ini udah punah. Tapi karena orang-orang Lewi ini ya, para Kohen, Anda kalau lihat ada namanya Kohen, ya itu orang Lewi, ada Kohen ya. Nama-nama Kohen itu nama-nama orang Lewi. Kohen itu artinya yang dikhususkan, imam. Nah, saudara, maka para Kohen ini ya, mereka dari turun temurun. Anda kebayang enggak, saudara? Siapa yang akan menceritakan kisah tentang Majapahit, saudara? Siapa? Hampir punah loh, saudara. Sekarang kamu dengarnya malah Borobudur yang bikin Nabi Sulaiman. Iya kan? Siapa yang menceritakan tradisi nenek moyang orang Batak, saudara? Bahkan Danau Toba aja katanya punya Ahmad Toba lagi, Ahmad Toha. Mampus dah kau nih. Danau Ahmad Toha, bayangin, nggak asik banget ya, Arab banget itu danaunya ya. Danau Ahmad Toha. Danau Ahmad Toha, jelek banget namanya ya. Danau Ahmad Toha. Nah itu ya. Siapa yang akan menceritakan? Harus ada orang. Nah, makanya budaya itu bisa diselewengkan, ya. Budaya Nusantara itu mudah sekali diselewengkan. Karena apa? Karena tidak ada orang yang khusus kerjanya adalah budaya. Pegiat yang memang pegiat budaya yang memang dikhususkan hidupnya hanya untuk itu. Nah, orang Lewi itu bukan orang nganggur. Dia adalah orang-orang pegiat budaya. Zaman sekarang itu namanya pegiat budaya. Kalau zaman itu ya seorang ahli agama ya, yang memberesin semua simbol budayanya, yaitu bait suci. Anda bayangin ya, di bait suci terus ada Bani Heman, Bani Sa'asaf ya. Ya kan nanti ada lagi ya Tutun, ada siapa lagi tuh ya. Ada para penyanyi-penyanyi itu ya. Itu Anda bayangin rumahnya di dekat orang paduan suara dan selalu bau daging. Itu kan orang pesta, saudara. Ya. Suasana yang positif sekali dibangun bagi orang-orang Yahudi saat itu. Sehingga mereka bekerja dengan semangat, mereka punya pengharapan, mereka selalu ada pesta di Yerusalem. Ya, pesta bukan pesta pora, tapi berarti ada kehidupan, ada optimisme, ada kemakmuran, ada kejayaan. Sehari selalu motong domba 3 kali sehari, coba bayangin. Nanti kan judulnya pendeta dengan ustadz, saudara ya. Kalau pendeta-pendeta, pestanya pesta pora, saudara ya. Selalu ada persediaan di rumahku tuh, maksudnya persediaan makanan buat Pak Pendeta sampai gendutnya minta ampun. Selalu ada persediaan makanan buat Pak Pendeta dan pengerja gereja. Tapi kalau jemaat datang, waduh sudah habis makanannya. Ya saudara ya, kurang ajar nih pendetanya sudah. Padahal Malaikat 3:10 adalah supaya selalu ada persediaan makan. Siapa saja yang mau makan bisa. Ya, nah di Surabaya kita sudah bikin ya. Selalu ada persediaan makanan di rumahku. Kita di Den Haag sudah bikin ya. Selalu ada makanan. Orang datang kapan, ya siapa saja orang datang bisa makan di situ. Ya, selalu ada persediaan makanan di rumahku. Ya mudah-mudahan kalau Pak Edi ke Belanda sama Bu Ambar ya ada makanan juga di situ ya. Bisa nginep Pak Enardo, nginep di Pastori. Tapi Pak Enardo ini luar biasa ya. Saya kadang-kadang nggak enak, tapi ya itulah kita pelayanan ya. Bulianti sama ya, juga bos. Bulianti itu orang sugih itu, Bulianti saudara ya. Jet-set itu, golongan orang jet-set. Sampai Swiss dorong-dorong keretanya kita, gerobaknya kita ya. Sampai dipoto. Ini Pak Enardo juga sama. Pak Enardo ini bos besar, ini Pak Enardo ini saudara ya.
bos sawit, bos sawit ini ya, anggota dewan. Sampai sini gotong-gotong amben, sudah gotong-gotong kasur, gotong-gotong sofa, naik ke lantai 2. Padahal bos dikerjain sama Nabi 26. Nanti Pak Edi kalau kesini nggak tahu suruh gotong apa lagi dah. Suruh. Tapi sini senang ya saudara ya, ini apa namanya, lihat ya bagaimana kita pelayanan, kegiatan kita, kehidupan kita sehari-hari ya. Karena saya juga tinggal di Pastori ya biasanya ya. Nah, besok kita berangkat ke Pastori ya. Besok kami berangkat ke Pastori. Biasanya kita nginep semalam ya, nginep semalam terus kita pulang paginya supaya nggak kecapean. Nah, saudara, sebetulnya memang persembahan yang diberikan jemaat itu supaya memang ada persembahan, ada makanan di rumah Tuhan. Sehingga setiap kali ada musafir, ada orang miskin datang ke situ selalu ada makanan, ada beras, ya ada roti, mereka bisa makan. Ya, jadi kalau ada orang kekurangan, mereka nggak datang ke jemaat, nggak datang, Pak Edi utang dong, nggak ada saudara. Ya datangnya ke gereja, Pak kami nggak punya beras di rumah, boleh nggak kita minta beras buat seminggu. Harusnya yang benar tuh jemaat tuh begitu tuh saudara. Ya Pak boleh nggak minta beras untuk hari ini, Pak kita nggak ada lauk di rumah. Anaknya jemaat itu Pak pendeta, papaku sakit, kita di rumah nggak ada makanan. Maka sama pendeta kirim ayam goreng tuh. Yang benar tuh begitu saudara. Itu gereja yang benar. Ya, kalau gereja muda gitu tinggal saudara. Gereja apaan itu? Kamu dibohongin tuh kamu tuh. Serius saudara ya. Serius ya saudara ya. Kita ini ada jemaat yang sakit namanya Leo, udah tua. Saya selalu bilang sama Peter bawain makanan buat Leo. Ya, makanan kita kan bisa dipanasin itu ya. Makanannya kan memang manis, bisa dipanasin. Bawain 2 box, 3 box, jadi masuk lemari es, dipanasin di microwave-nya dia. Bawain tiap hari saudara. Ada nggak gerejamu begitu? Kalau nggak begitu tinggalin, itu bukan gereja. Itu kamu nggak beda sama diskotik saudara ya. Nah saudara, ketika suasana itu kan harus dibangun, suasana yang positif ya. Ini siapa di sini yang kurangan makan? Harusnya kamu telepon ke yayasan, ya kan? Kalau perlu telepon ke Damaris kan selalu ready. Kalau kamu udah bisa, kadang-kadang kalau kita kasih beras, terus orangnya sakit, ya kita, makanya gunanya Anda punya hagios.id itu, ya. Kalau bagi yang lagi kesulitan keuangan, Anda jangan berpikir Anda lagi punya uang terus, sudah ada masa-masanya kita butuh bantuan. Anda cuma tinggal nelpon ke hotline. Kita kirim makanan, kan Damaris setiap hari masak. Kalau sampai kayak COVID kayak kemarin tuh, ya kan, kita kirim makanan, ya kan. Kalau perlu kita kirim makanan, kan ada yang kita kirim makanan kan, ada yang kita kirim makanan taruh dikantongin di plastik di depan itu kan. Teman-teman yang nggak bisa masak, yang sudah kena COVID semua satu rumah, telepon ke Damaris. Nah, sempat kita begitu ya, zamannya COVID itu ya, hebat kita tuh ya. Terus kita taruh plastik di depannya. Demikian juga ketika kalau ada jemaat kekurangan, sehingga selalu ada selalu ada optimisme, hari ini aku makan. Karena Tuhan sediakan. Karena Tuhan mencukupkan. Iya kan? Kita ada beasiswa, karena Tuhan mencukupkan. Nah, seorang pendeta kerjanya apa? Sebagai manajer dari proyek itu, saudara. Sebagai manajer dari proyek itu, mungkin bukan dia melakukan sendiri, tetapi dia serahkan ke orang. Seperti saya fokus dengan firman Tuhan, Pak Stephen, Pak Enardo, Pak Harto, Pak Yuwono, ya, Bu Dr. Ria yang mengelola, ya kan? Saya fokus dengan firman Tuhan. Saya sangat terbantu, ya, dengan kehadiran para pembina ini, saudara ya. Ada nggak pembina yang belum saya sebut? Minta maaf. Ya, jangan marah, pembina belum disebut, nanti marah lagi. Ya. Maka saudara, gerejamu akan diberkati, seperti komunitas kita diberkati. Ya, maka tidak ada orang miskin di tengah kita. Ya kan? Nah, bagaimana dengan ustadz, saudara? Nah, ini kita juga ngeritik sama. Karena sistem keustadzan itu kan berasal dari gereja.
Sistem ustadz itu kan ngambil dari kehidupannya orang-orang Yahudi. Cuman mereka lupa. Ustadznya nggak belajar, nggak sekolah. Jadinya belajarnya nggak tuntas. Makanya banyak sekali justru keustatan itu menjadi tempat politik, bukan tempat makan. Anda lihat nggak ada masjid tempat makan itu nggak ada, saudara. Tempat tidur iya, sholatnya di jalan raya, sholatnya di pinggir jalan, tidurnya di masjid. Itu iya, saudara. Itu memang benar. Menghina Pak bukan. Saya ngomong serius, saudara. Gereja juga menjadi pusat senternya kehidupan orang-orang, sama seperti bait suci. Ya, orang datang untuk makan. Kalau di masjid kan nggak ada orang masak. Bagaimana ngasih makannya? Kalau di gereja selalu ada dapur. Gereja mau ada dapurnya nggak? Harusnya gereja mau ada dapurnya. Ya, gereja itu harus ada dapurnya. Karena tempat ngasih makan. Bukan kantin, dapur. Harusnya tiap pulang gereja itu dikasih makan gratis. Serius, saudara. Jemaatnya 20.000, ya makan semua. Emang kenapa? Ya kan? Atau dialihkan ke komsel makan itu. Hari Minggu cuma pertemuan, terus sudah dialihkan ke komsel. Sebab kalau pakai makan segala, nggak bisa dimakan di sehari kebaktiannya kan. Kayak dingin dan itu 7 kali sehari. Gimana caranya tuh ibadahnya susulan sambil makan, ya nggak cukup tempatnya. Karena jemaatnya sudah nyampe puluhan ribu, 50 ribuan ya. Tapi bisa dialihkan ke komsel, ke sel grup, ke mesbah keluarga atau family altar. Makanya di situ, ya saudara ya, bisa. Nah, komselmu ada makan-makan nggak? Harusnya makan, saudara ya. Udah tuh cuma buat makan, memang iya. Datang untuk makan. Apalagi kalau jemaatmu ada yang tidak mampu, kita masak yang enak. Seminggu sekali makan enak. Saudara tahu, Kak saya itu seminggu sekali ya, seneng kan sama setiap kali ada ibadah rumah tangga, pasti banyak jajan di sana karena kami miskin sekali. Jadi saya rajin ke gereja karena mau makan. Ya, hari Senin ada pertemuan apa, hari Selasa, dan setiap kali pertemuan itu gereja kami itu selalu ada makanan. Nah, saya di rumah nggak ada uang beli jajan, nggak ada uangnya, saudara mau beli jajanan. Ya makan sehari cuma 2 kali. Ya gimana? Saya masih masa pertumbuhan coba. Ya kan kurus 40 kilo saya dulu ya. SMA saya 40 kilo ya. Kayaknya 48 kilo lah, 40 kilo malah ya. Saya kurus sekali saudara saya dulu ya. Nah, makanya banyak tapi nggak gemuk-gemuk, entah kenapa kan. Nah, makanya saya sering ke gereja, persekutuan doa selalu ada makanan, makanannya enak-enak lagi. Nggak apa-apa. Emang kenapa kalau datang karena makanan? Jangan menghina. Ini datang cuma karena mau makan. Kamu tidak boleh menghina. Itu ajaran Tuhan Yesus ajarkan datang untuk makan, tetapi makan dengan cara yang benar. Jangan geragas. Jadi jangan menghina kalau ada orang ini datang cuma mau makan tok, Pak. Terus dikotbahin, ya siapa di sini yang datang cuma ingin ngejar makanan, di sini sindir. Kurang ajar kamu saudara. Tidak boleh kamu nyindir-nyindir gitu. Mereka datang memang mau makan. Jangan kamu marahin. Ya. Kamu pikir mereka datang mau apa, mau makan? Ya jangan disindir-sindir. Kalau masjid bukan tempat makan. Masjid itu tempat politik. Dari awalnya disetting oleh Muhammad. Zamannya Quraisy itu, ya Ka'bah itu adalah tempat politik. Mereka kumpul berpolitik di situ. Mereka di situ nggak boleh berkelahi. Ya, taruh pedangnya di luar, lalu mereka ribut di dalam, ya. Ribut ini untuk musyawarah. Tempat berpolitik saudara ya, untuk kayak anggota rumah dewan begitu. Kalau gereja bukan tempat politik. Sekarang kebalik, gereja kamu bahas politik. Ya kan, ada beberapa gereja yang pro dengan politik tertentu. Gedung gereja menjadi tempat pencitraan, nggak boleh saudara. Gedung gereja menjadi tempat makanan. Ya, menjadi tempat makan, rumah roti. Kemarin kita sudah belajar Bethlehem ya. Rumah roti untuk makan, ya. Ingat-ingat ya, nanti diulangi lagi kok, hanya pesan saya. Nanti kamu akan diberkati, hidupmu akan bahagia, pendetamu, jemaat semuanya yang mulai. Ya saya senang ada banyak sekali pendeta gabung dengan komunitas kita sekarang dan mereka mulai melakukan ya yang seperti yang kita ajarkan. Ya Tuhan Yesus memberkati.